musisi itu kan penghasilannya nggak pasti ya. Kayak kita nggak kayak orang kantoran yang gaji bulanan sekian. Pemasukan bisa ibaratnya kita bisa gambar lah. Betul. Untuk tapi tadi kata lu kan musisi banyak duitnya. Betul. Nah, berarti kalau banyak duit tapi pemasukannya nggak tentu itu gimana manage-nya sih? Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gue harap semua kalian tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat ya, karena harus tetap semangat walaupun ini kalau kata orang lagi new normal nih. Tapi gue yakin mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin kalian harus beradaptasi, tapi itu semoga itu tidak menghambat dan juga mempengaruhi gerakan kalian dan juga mempengaruhi semangat kalian untuk terus berkarya, untuk terus melakukan semua aktivitas-aktivitas kalian seperti biasanya. Oke, kalau teman-teman udah nonton episode-episode gue sebelumnya, bisa cek di sini. Obrolan gue bersama teman-teman musisi dan juga teman-teman di dunia entertainment yang semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan masukan positif kepada kalian semua. Nah, di episode kali ini mungkin kalian lihat nih agak sedikit berbeda dari episode lainnya, karena biasanya di tempat gua ataupun mungkin di tempat lain, tapi ini agak spesial karena mungkin kalian yang sering lihat Instastory atau sering lihat lihat Instagram beberapa teman-teman musisi ternama nih sering ada di studio ini. Nah, ini adalah apa ya, bisa kita bilang gubuk enggak gubuk. Ini gubuk sih sebenarnya. Ini dinasti. Dari ini teman gue nih, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih. Beliau adalah seorang drummer, dia juga beberapa tahun terakhir nih namanya mencuat sebagai mix engineer dan juga mastering engineer. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih gimana sih dia memulai perjalanan karirnya sampai bisa berada di titik ini dan juga bisa berada di istana ini. Oke. Gila lu lancar juga ngomongnya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dimas Pradipta. Opening dulu main ya. Gitu ya. Jadi gue harus ngomong apa? Halo semuanya, apa kabar? Nama gue Dimas Pradipta. Tadi udah dijelaskan lebih jelas sama gue, bilangnya hari ini serundeng aja, sama serundeng. Serundeng ya. Oke, terima kasih Mas Dimas Pradipta, udah panjang banget ya. Dimas udah datang di Serundeng. Thank you, gue yang thank you dong. Udah bisa. Semoga kita bisa seru-seruan bareng Laudeng untuk beberapa waktu ke depan. Oke, nah ini menarik nih karena lu memulai karir lu sebagai seorang drummer. Betul. Kalau gue nggak salah ya. Betul ya? Betul. Nah, lu boleh cerita sedikit gak? Lu gimana sih bisa awalnya tuh masuk ke dunia musik, kenalan dengan musik itu gimana ceritanya awalnya? Kenalan mungkin dari kecil ya. Oke. Gue dari kecil maksudnya emang gue berada di lingkungan, bukan lingkungan musik tapi maksudnya dari kecil orang tua gue tuh kayak ngasih ngeles macam-macam gitu. Jadi gue dilesin mungkin dulu ya standar anak kecil kali ya, untuk aktivitas piano semua kayak piano, gitar, les drum. Dulu sempat les drum gue, cuman pertama tuh sempat les piano, akhirnya gue sempat les drum. Nah tapi itu cuma bertahan sebentar karena gue dimarah-marahin sama gurunya. Iya. Baru datang, wah kamu gede-gede, anak kecil yang nggak mau ngeles. Iya, benar. Akhirnya gue baru serius lagi, mungkin kelas 5 tuh mulai main drum lagi, belajar lagi. Nah di situ gue ketemu Rairan. Dulu Rai tuh main drum, jago banget. Rairan tuh dulu drummer. Dia drummer kan. Jadi gue ketemu dia. Nah udah akhirnya mulai tuh itu perjalanan, ibaratnya gue ikut orkes. Pertama kali tuh main orkes kelas 6 SD. Terus gue sempat ikut Twilight Youth Orchestra Mas DMS. Itu dari mulai SMP sampai terakhir, sampai akhirnya gue main di TO. Ya udah sih, saya sih mungkin berjalan begitu aja ya. Ya, oke. Nah, lu berarti kan udah nyobain beberapa alat musik lah kurang lebih. Kenapa lu memilih drum? Enak duduk. Sesimpel itu ya. Terus kayak dulu tuh menurut gue ya, drummer tuh kayak kan di belakang, dia diem, dia nggak ngomong, terus kelihatan keren. Dan satu-satunya orang yang maksudnya dulu sebelum kayak gue perhatiin drummer sebagai drummer, itu tuh gue seneng banget sama Phil Collins. Terutama karena dia nyanyi di main drum kan. Iya, benar-benar. Iya kan, apalagi album Tarzan. Iya, wah itu dia yang bikin lagu ternyata. Waduh, gue kayak, ini orang gila bisa gini ya gitu. Jadi gue akhirnya tertarik untuk nyanyi, tapi gue gak bisa nyanyi. Iya. Tadi gue baru mau announce, gue bilang karena dia udah bilang dia mau tertarik dengan Phil Collins yang drummer dan nyanyi juga dan bisa main drum. Dia bentar lagi dia akan ngeluarin album nyanyi. Gue tadi mau gitu. Gak ada yang beli.
Oh gitu ya, akhirnya lu lebih tertarik ke drum dan akhirnya memutuskan untuk ya kayaknya jiwa gue di drum nih. Gitu. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu lu sekolah, kemudian ya lu sambil TYO berarti ya? Ya lu TYO. Twilight Youth Orchestra dan habis itu. Nah, pas SMA berarti setelah SMA kan nih fase-fase orang anak-anak muda untuk menentukan nih. Betul. Lu mau jadi apa nih ke Nah, depannya? Mau maksudnya menetapkan diri lu sebagai apa nih? Betul. Pada saat dewasa. Nah, itu gimana ceritanya lu akhirnya yakin bahwa kayaknya gue musis nih? Kalau bicara yakin mah dulu gue nggak yakin bisa kali ya gitu. Oh iya. Tapi okay. mungkin gini sih, gue percayanya dulu waktu kan biasa kan kayak era-era fase itu kan semua orang gue mau kuliah di sini keterima iya, gitu kan. Iya, benar-benar. Gue kayaknya sampai udah UAS tuh kayak lu kuliah di mana? Belum tahu kayaknya mau di sini gitu. Oh iya. Keterima juga belum kan. Iya. Jadi itu tuh sempat perdebatan ibarat perdebatan luar biasa karena kayak orang tua gue mau apa jadi iya, kita udah kayak misalkan gue udah terima di beberapa universitas gitu tapi ya nggak tahu entah kenapa hati gue nggak kesana aja gitu. Oh, oke. Okay. Gue kayak dibilangin kayak ditaruh lu harus main musik baik tapi gue sendiri kayak merasa waktu itu gila gue ketinggalan banget karena maksud gue dulu waktu SMP SMA tuh gue atlet basket men. Oke. Gue main basket banget dulu. Jadi kalau yang kenal gue SMP SMA beberapa tuh pasti taunya gue main basket. Oh. Tapi kalau yang kenal pas SMA baru main musik gitu. Karena dulu sebenarnya gue ibaratnya dulu tuh gue basket banget, begitu SMA gue mungkin nggak kayak gue mulai ngerasa kok main basketnya nggak fun lagi karena kayak semua diatur gitu kan. Emang gue orangnya kan rebel banget gitu. Kayak kenapa diatur banget sih, gue mau main menang kayak udahlah akhirnya gue cabut. Nah karena dulu gue bingung, pinter belajar kagak males gitu kan. Terus gue misalkan bisa cabut sekolah tuh dengan proper apa ya, main band karena lomba kan, jadi boleh izin akhirnya udah gue main band. Akhirnya gitu. main bandnya waktu itu ya cuman buat fun juga karena gue pikir ya ngapain sih misalkan kita nggak fun kan lakukan sesuatu gitu. Udah akhirnya dari situ, nah mungkin dari situ jalan ya mungkin ketertarikan itu mulai muncul kan. Terus pertama kali banget yang bikin gue kaget tuh dulu inget banget SMP kelas 3 gue diajak itu sama Dema sama Alsa kalau gue nggak salah inget. Jadi mereka main drum tapi gue main perkusi doang. Jadi main perkusi itu projectnya Dwiki Darmawan kalau nggak salah Children of the World atau apa. Jadi main sama AB yang pemain saxophone dari Jepang. Jadi tuh kita kan gue udah ajak udah seneng kan. Pokoknya selesai acara pulang tiba-tiba dipanggil waktu itu di Farabi kan. Tiba-tiba dipanggil dikasih amplop. Gue kaget tuh, gue pertama kali, loh kok main musik dibayar? Oh dibayar kok, wah enak nih gitu. Ternyata enak juga main dibayar gitu. Wah mulai itu muncul pikiran pelan-pelan dah. Terus ya maksudnya berjalannya waktu gue merasa mulai ditemukan sama orang-orang yang ada di situ. Akhirnya maksudnya gue sempat belajar sama Mas Budi Haryono lama gitu kan. Terus kayak wih gila ya, enak ya, maksudnya menyenangkan gitu. Udah akhirnya waktu gue di set juga orang tua gue nggak yakin gitu. Ini yakin gitu kan. Karena menurut gue dulu beda sama sekarang. Iya benar. Berbeda banget. Benar gitu. banget. Zamannya beda gitu. Maksudnya kayak belum ibaratnya lu di mana sih cari duit? Gitu kan. Jadi ya lu kayak apa, karena pandangan orang dulu namanya main musik lu cuma main benar gitu, main ya bener-bener main bukan kerja gitu. Jadi kayak ya akhirnya cuman ya nggak tahu ya, gue kalau misalkan gue nggak suka sesuatu nggak bakal gue kejar sih dulu. Jadi temen kalau gue suka sesuatu biasanya gue overboard orang-orang. Maksudnya overboard itu kayak bagi orang nggak penting ya bagi gue penting ya udahlah gitu. Akhirnya udah dari situ gue gue coba nyari sekolah juga masih bingung gue tadinya. Kemana ya? Nah pokoknya singkat cerita emang ya gue bilangnya sih ya gue dibimbing sama Tuhan ya. Karena kalau gue lihat mundur ya aneh aja ada kayak ketemu orang itu di situ tuh menurut gue aneh. Jadi emang udah kayak secara kebetulan. Kayak terlalu kebetulan menurut gue. Jadi kayak kalau gue bilang ini udah ditentuin. Nah, akhirnya udah karena itu menjawab semua. Menurut gue menjawab doubt orang tua gue. Jadi kayak oke lah. Mau sekolah musik lu urusin sendiri. Ya udah akhirnya singkat cerita gue punya kesempatan sekolah di Amerika. Nah sebenarnya itu juga bukan modalnya bukan ke sana. Iya. Maksudnya tujuan awal lu ya belum ke situ ya sebenarnya. Tujuan awal gue tuh gue nggak sekolah ke situ. Gue tuh di awalnya tuh pengen kuliah ini sebenarnya IT sebenarnya. Gue dulu udah sempat keterima di Australia namanya Curtin University. Gue udah terima di Curtin. Di sini sempat keterima di SGU semua. Jadi sempat terima SGU beberapa yang karena dulu mungkin gue anak CC kali ya, jadi kayak dianggap wah terima gitu. Tapi emang ada beberapa yang terima, cuman
iyalah gue kan ranking kedua dari 2 terakhir. Suka merendah. Kagak beneran nih gue beneran nih. Kagak pernah belajar gue. Ya, jadi buat teman-temannya dia yang tahu beneran itu di komen di bawah ya. Bener, gue kagak pernah belajar main SMA. Oke. Jujur nggak Kalau pernah belajar. basket sama drum gitu ya. Kayak nggak tahu ya, maksudnya gini, gue aneh kali. Karena gue merasa waktu gue setelah gue menentukan tuh kayak gue mau begini, pelajaran itu gak buat gue, nggak ini buat ini kepakainya apa ya. Dan maksudnya orang tua gue juga kayak bukannya menuntut lo harus bagus, ya tanggung jawab lo lah. Doangannya kan yang salah lu, gue cuma bisa bayar doang. Iya benar. Jadi prinsip gue ya udahlah, gue bodo amat pelajaran, yang penting gue naik. Tapi jangan kayak gitu ya. Nah, ya. tapi itu berbalikan banget nanti begitu gue kuliah musik. Beda banget. Nah, jadi ini buat masukan juga buat teman-teman di rumah yang mungkin baru mau masuk dunia musik ataupun masih sekolah, terus kan sekarang mereka udah gampang banget melihat sosok-sosok kan banyak. Jadi pengen seperti ini, pengen seperti itu. Nah, semoga cerita dari Dimas ini bisa menginspirasi kalian loh. Siapa tahu ada yang berada di fase yang sama, yang maksudnya orang tuanya mungkin gak mendukung, ataupun kayak tadi lo bilang lo ada fase di mana wah kayaknya pas apalagi ngeliat duit ya, ketika lu masih sekolah, lu bermain musik yang menurut lu suka, ternyata ada bayarannya gitu. Di situ gue menyadari kalau misalkan sangat menyenangkan ketika lu bisa kerja, atau maksudnya ketika lu bisa melakukan sesuatu yang lu suka terus menghasilkan. Karena buat gue lu nggak pernah berasa kerja sih. Ya kerja, apalagi waktu lu menjadi kerjaan, ya itu pekerjaan lu, maksudnya itu pekerjaan yang menyenangkan. Iya, benar. Menyenangkan tapi bukan berarti nggak ada susahnya. Iya, nah, kadang-kadang orang lihat tuh wah menyenangkan nih, tapi lu nggak tahu susahnya. Benar. Tetap ada susahnya. Cuman mungkin kadang kesusahan itu nggak terlalu kita pikirin ya, karena kita suka. Nah, tapi itu juga bisa menjadi motivasi juga, harus motivasi yang benar buat teman-teman. Jadi kayak kalau menurut gue ya, kayak tadi lu masih sekolah, lu dapat fee, lu mindsetnya ke situ kan, karena lu ternyata bisa ya melakukan sesuatu yang lu suka dan bisa menghasilkan. Tapi kan kadang ada mindset lain yang mungkin menurut gue agak kurang tepat ya. Kalau misalnya kayak berarti gue bisa dapat duit nih, jadi fokus utamanya ke duitnya gitu. Nah, gue nggak pernah fokusin, jangan ke situ ya. Nggak pernah fokusin duit sih. Ya benar. Oke, nah gila, ini bisa menginspirasi kalian banget nih teman-teman nih, adik-adik. Nah, abis itu akhirnya lu mendapat kesempatan berharga untuk kuliah di Amerika. Betul. Di mana lu kuliahnya? Mulai susah nih gua nih. Nama kuliah di MI, Musicians Institute. Lu ngambil? Itu ngambil drum sih, bener kayak jurusannya namanya PIT, Percussion Institute of Technology. Jadi bener-bener lu belajar drum. Ibaratnya kayak lu belajar masak, tapi ini drum. Jadi yang lu sentuh cuma makanan, drum tok gitu. Jadi ibaratnya bukan kayak bachelor ya. Kalau bachelor kan ibaratnya lu belajar yang lain. Nah, ini benar-benar ibaratnya sekolah kejuruan. Jadi lu benar-benar sentuh dramanya tuh dari bangun sampai tidur. Iya, benar-benar fokusnya ke situ ya. Gitu. Berarti MI itu kalau di Indonesia kayak ada nggak sih yang bukan setara ya, cuman kurang lebih. Sebenarnya menurut gue secara sebenarnya nggak beda sama les sih. Lesnya maksudnya gini, nggak beda sama les, maksudnya misalkan yang kita pelajarin itu semua punya kurikulum kan. Cuman ini punya kurikulum yang jelas dan dia punya sertifikasi. Kayak bener. Sertifikasi yang waktu lulus ibaratnya setara sama 2 year college gitu loh. Mungkin kalau di sana tuh kerennya vocational school namanya, sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan sih bener-bener sekolah kejuruan. Oke, nah ya itu PIT, berarti gue pikir ada di IT nggak sih dia? Ada BIT, ada GIT kan? Ada bass, ada gitar, ada KIT, ada keyboard. Oh, PIT. Ini drumnya gitu. Oke. Nah, apa perasaan lu pertama kali lu masuk ke, ibaratnya udah mulai berkuliah ke sana? Lu kan ibaratnya dari Indonesia lu membawa, ya bukan membawa misi ya, cuman maksudnya kan lu suka banget nih sama yang namanya musik nih. Terus kemudian lu dapat kesempatan di sana, lu ketemu orang yang ya berbeda kan nih dari lu, bahkan mungkin dari seluruh dunia ada berkumpul di situ kan. Temen gue lumayan main dari random sih, dari Amerika, ada yang dari luar, dari orang Eropa, ada yang... Nah, itu gimana lu perasaan pertama lu ketika lu hadir di situ gitu? Kayak orang kan banyak yang bilang culture shock gitu kan. Mungkin gue iya dan tidak. Kayak mungkin gue karena gini, gue waktu itu di titik gue belum pernah ke Amerika. Gue pernah ke beberapa negara tapi belum pernah ke Amerika. Specifically kan. Jadi ya pertama kali ya emang begini ya gitu ya. Maksudnya ya culture-nya seperti ini gitu. Cuman ya gue merasa gue tetap orang Indonesia di situ sih. Jadi gue ya bagi gue ya gue beradaptasi dengan ya gue jadi orang Indonesia, gue bakal jadi orang yang sama. Nah, cuman yang gue pelajar banget waktu itu punya kesempatan merantau atau jauh dari rumah, jadi orang tua itu emang menurut gue
buat gue sih life changing sih. Oh, oke. Karena itu yang ngerubah semua mindset gue. Mindset lo ya, benar-benar. Itu maksudnya kayak ya keadaan gue pergi ibaratnya gue bukan yang punya duit, ibaratnya yang punya uang banyak banget. Nah jadi dulu tuh teman-teman gue kan kayak gila kaya banget men, keterlaluan lah. Gue beneran ya, nih gue kesana tuh kayak mau makannya susah, gue bisa kayak makan tiap hari di luar gitu. Gue dulu kalau makan di restoran tuh kayak cuman sebulan boleh sekali. Sisanya gue cuma bisa masak. Masak. Karena jujur gue terbatas banget. Nah itu yang menyebabkan dulu ya pikiran gue cuman gila deh ini mungkin nih sekarang gue nggak enak, gue mungkin susah, tapi ntar lu balik gak ada nih, gue lewatin ini semua. Jadi ya udah pikiran gue cuman ya gue latihan. Jadi dulu literally hidup gue pagi bangun sarapan, kelas sampai sore biasanya, habis itu gue pulang, gue makan, terus dari jam 8 jam 9 gue latihan lagi jam 3 itu setiap hari. Literally setiap hari. Jadi misalkan hari Sabtu diajak pergi, biasanya gue bilang aduh enggak deh, bilang gue ada tugas, padahal sebenernya gue mau latihan. Gitu. Berarti lu nggak latihan sama nggak punya duit sebenarnya. Karena kalau keluar ya buang duit. Iya kan kayak aduh kalau karena misalkan gue duduk, gue gue cuma bawa makanan sama minuman kan tap water. Lah jadi gue bisa latihan gitu. Ya karena ya lebih tepatnya sih alasan gara-gara gue gak punya duit sih. Ya cuman alibi latihan itu bagus juga sih. Karena gue cuma bisa latihan, itu mau kemana? Benar. Ya gue latihan aja deh gue bilang. Berarti lu latihannya di studio di college-nya ya? Nah dulu tuh mereka itu punya fasilitas yang bisa lo pakai 24/7. Jadi satu drum kan mereka tuh punya drum lab tuh ada mungkin ada 50 lebih 40 lebih. Nah lu tuh satu drum lab tuh diisi sama 4 istilahnya 4 murid. Nah lu janjian, gue selalu bilang boleh nggak gue ambil malam? Karena kalau malam gue bebas. Kalau misalkan ada yang ngambil pagi, misalkan gue dari jam 8 sampai jam segini ya, habis itu berikutnya ngambil ini, terus berikutnya ngambil orang itu. Nah biasanya orang yang sebelum gue tuh selesai jam 8 sampai jam 9. Kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang misalkan gue lagi kadang-kadang nggak ada juga. Nah jadi habis dia ini udah tuh punya gue tuh. Punya lo. Sampai malam biasanya gue latihan dari jam 8 jam 9. Nah di daerah gue tinggal kan di daerah tengah Hollywood kan. Itu tuh nggak safe banget lah. Nah jadi sekolah tuh menyediakan shuttle bus untuk yang tinggal deket-deket. Jadi gue tinggal gue biasa pulang sampai shuttle bus itu terakhir baru gue pulang. Kalau misalkan kelebihan gue jalan kaki, nah itu gue lari sih. Karena begini juga ya. Gue masih kecil juga kan. Aduh kadang-kadang harus bawa barang gitu kan. Iya benar. Ya semoga untuk beberapa tahun ke depan perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah universitas di Indonesia bisa mencontoh itu, karena kan fasilitas itu kan menurut gue yang sangat membantu juga murid-muridnya untuk jadi maju berkembang gitu loh. Bener banget. Ya kan 24/7 itu sangat membantu loh. Kadang-kadang orang pendatang misalnya kayak ada beberapa teman-teman gue lah, misalnya pendatang dia kuliah di salah satu sekolah musik di Jakarta. Cuma kan dia misalnya drum, apalagi drum ya, misalnya drum dia nggak punya drum di kosan gitu, dia ngekos. Nah sedangkan kampus tutup kayak gitu kan kasihan. Itu sih menurut gue karena dulu mungkin gue mikirnya gue sekolah dan kita dikasih fasilitas sebanyak itu kan, dan gue pikir ya emang tujuan gue untuk belajar dan gue dikasih, ya kenapa nggak gue pakai? Kenapa nggak dipakai? Benar. Gue mikirnya gitu aja. Keren banget. Nah ini isu yang menurut gue banyak lah, nggak selalu tapi mungkin banyak di alami di Indonesia. Orang-orang kan kalau udah bilang kan lu udah kuliah di luar, kenapa lo nggak stay aja di sana atau berkarir di sana? Kenapa lo memilih untuk back to Indonesia? Sebegitu cintanya kan lo kepada Indonesia? Kalau dulu gue emang nggak tahu sih, gue mungkin gini, tujuan gue ya gue ke sekolah ya gue untuk bermusik di sini. Gue nggak punya pikiran untuk kayak gue mau tinggal. Tapi misalnya gini, orang bilang kalau punya kesempatan why not? Ya emang why not sih. Cuman waktu itu kayaknya kalau misalkan gue harus tinggal, maksudnya gini loh, di sana tuh kan ibaratnya kalau kita bicara entertainment semua source-nya, pusatnya. Iya gitu. Pusatnya. Emang kita gue sebagai pendatang tuh susah. Emang beda gitu. Misalkan dulu tuh ada audition Blue Man Group, tau kan Blue Man Group? Tahu. Gue mau auditionnya udah nggak bisa, tinggi gue nggak nyampe. Wow, iya gitu. Minimal sekian gitu. Terus dulu kayaknya angkatan Marco deh. Bandnya Katy Perry tuh ya diambil dari MI semua. Tapi mereka bilang ya American Citizen. Tapi ya maksudnya bagusnya gini. Ya mungkin gue ngelihatnya positifnya mereka itu mendahulukan warganya. Iya kan? Gitu. Bukan berarti kayak misalkan kayak orang-orang yang datang dari luar Amerika tuh biasanya harus stand out banget. Jadi gue banyak banget teman-teman di Eropa, teman-teman gue dari Eropa yang udah sekolah musik, mereka sekolah di Amerika, itu untuk cari kerja. Itu banyak. Banyak ya. Banyak karena mungkin dengan mereka sekolah mereka bisa bangun, ibaratnya lu ada di titik yang tepat, ketemu orang tepat. Karena ya sama menurut gue sama sih kayak di sini, kayak
untuk ada di dalam industrinya, Iya, lo harus ketemu satu, ibaratnya lo harus ketemu satu pintu yang pas. Benar. Begitu lo masuk ya lo udah di dalam. Di dalam. Sekarang tinggal lo di dalam berbuat apa dan gimana yang lo lakukan itu bisa membuat lo di dalam. Iya, iya. Sama benar. aja sih menurut Sama gue. aja ya. Secara konsepnya Iya. sama ya. Gitu. Akhirnya lu balik ke Indo tuh tahun berapa? 2009. 2009. Oke, nah lu datang dari Indo sebagai lulusan luar negeri dan musik. Mungkin waktu itu 2009 tuh mungkin transisi ya, maksudnya dari yang Transisi mulai YouTube mulai tinggi. ya itu mulai tinggi, mulai ya tanda kutip menurut gua kayak yang dari versi kolotnya orang memandang musisi masih begitu-begitu aja. Terus mulai ya sampai sekarang lah musisi atau musik lumayan dipandang lah, lumayan ada namanya gitu. Nah, lu kan berarti 2009 2010 itu fase transisi. Nah, pas lu datang ke Jakarta, apakah kesusahan lu? Kan ibaratnya kalau kita ngomongin bidang-bidang yang lain, misalnya lu kuliah ekonomi di luar negeri, begitu lu datang lu udah punya nama di perusahaan-perusahaan, udah pasti lu bisa lah menduduki minimal standar minimal jabatan. Nah, kalau musik kan mungkin belum tentu ya. Menurut gue fair di musik adalah nggak ada yang bakal lihat ijazah lo, lu sekolah di mana, mau sekolah di Antartika juga kalau nggak bisa main aja sih. Oke, ya. Jadi buat, apalagi gue gini, gue gak kenal siapa pas balik. Ya, benar. Gue bukan yang ibaratnya tahu siapa, gue cuman balik ya udah gue main. Jadi dulu gue bisa ketemu orang-orang tuh emang, gue dulu banyak ikut lomba men. Jadi dulu gue semua lomba gue ikutin. Oh iya. Dulu gue balik tuh ya, Indonesian Open Jazz gue ikut, Exposies di Bandung gue ikut, JGTC gue ikut nih, lu lihat nih JGTC gue ikut. Terus ini Black Cat ada tuh bila gue ikut. Jadi gue ikut semua dulu. Gue, Kevin Yosua, Nenong sama Abram. Udah tuh gue berempat lomba semua. Ikut lomba. Dan waktu itu dari lomba, nah gue ketemu juri-juri beberapa. Akhirnya salah satu almarhum Om Benny. Ketemu Om Benny, gue ketemu dulu siapa lagi? Ketemu Berry, ketemu ada yang dari kampus dulu kan, waktu balik tuh gue kuliah kan di UPH. Gue ketemu Yihon sama ketemu Nikita Dompas. Jadi kayak ya kalau ditanya kayak lo kan udah sekolah di luar gitu kan, enggak juga ya, gue dari bawah juga. Dan kayak pengalaman yang gue paling nggak pernah luka, orang kan mikir wah lu kuliah di luar gitu. Gue di sana ketemu sama orang-orang Indo yang ibaratnya udah punya band, maksudnya gue diajak gitu. Kalau tahu Tanta Ginting, Tanta dulu tuh kan di LA kan, nah dia tuh punya band. Jadi waktu datang drummer itu pemain keyboardnya, jadi waktu ibaratnya pemain keyboardnya sebelum ada drummer dia main drum. Namanya Joshua Artono. Nah, di tengah-tengah dia main tuh biasanya sempet asmanya kambuh. Jadi sejak itu enggak lu enggak ada main drum lagi, lu main keyboard. Akhirnya dicari drummer, muncul gua. Akhirnya nah, di Amerika tuh gua punya banyak kesempatan untuk main di tempat-tempat gede. Karena gua ikut mereka. Jadi sebelum gua punya kesempatan, ya maksudnya gua bersyukur ketemu karena gua punya kesempatan main. Nah, tapi at the same time juga itu enggak ada yang dibayar. Enggak ada yang dibayar dan gua harus bawa drum. Jadi gue nenteng drum sendiri beneran, nggak ada kru. Jadi gue belajar untuk ngeset sendiri, naikin atas panggung, main turunin lagi. Wow, gitu segitunya ya. Setahun tuh iya, dan gue bisa main setiap minggu biasanya. Makanya gue kayak pernah main di tempat-tempat kayak El Rey Theater, gede gue pernah main. Terus kayak ada tempat namanya Chain Reaction, kalau cek kayak band-band kayak Paramore itu gue pernah main juga. Gue pernah main di House of Blues, gue pernah main di Viper Club, gue pernah main di BB King. Gue pernah main semua ya. Ya itu semua tapi sama gitu. Udah turun gitu ya. Jadi teman-teman jangan lihat orang lihat kayak wah dia main di sini. Tetap ada perjuangan yang. Tapi yang paling memorable buat gue pernah kerja ngamen, main di tempat cuci mobil. Beneran. Jadi tempat cuci. Jadi pernah tawarin gitu kan. Lu mau nggak main? Hari Sabtu nih jazz gig. Nah iya, masa gue bilang enggak, ayo gue bilang. Lu ada mobil enggak? Wah, lu gak punya mobil, lu harus bawa drum tapi. Nah, gue tuh tinggal berempat. Bertiga. Di apartemen gue tuh ada satu African American, berempat orang Amerika, satu orang Taiwan sama satu orang Indonesia. Lucu banget kombinasinya kan. Jadi kayak benar. Kadang-kadang kayak temen gue punya mobil, gue punya mobil lo dong. Jadi gue bilang, lu hari Sabtu ngapain? Lu mau gak gue bayar bensin sama gue traktir makan? Tapi lu temenin gue, anterin gue. Lu mau gak gig di mana? Di cuma downtown. Yuk, gue anterin gitu. Jadi dibilang, pokoknya inget banget gue waktu itu kita dapat $200 dibagi 3. Jadi gue cuma dapat $60 main 2 jam. Tahu $60, lu mau berapa? Gue kasih dia kalau nggak salah $25. Jadi gue cuma terima $35. Wah, itu udah gue bilang ini buat gue makan udah. Jadi gue udah nggak main di mana bodo amat. Ternyata itu tuh di tempat cuci mobil di downtown, di tempat cuci mobil artis-artis. Jadi kalau artis-artis bawa mobil, dia turun, mobilnya ditinggal, dia nunggu di ruang tunggu. Ada live musik. Gue main. Wow.
Wow, tapi keren ya konsepnya ya. Iya. Nah, tapi lucunya itu ya, kita orang Amerika kan kebiasaan punya punya culture ngetip kan. Ngetip ya. Tip gue gede banget kan. Oh iya. Gue setiap pertama terima tip, wih, kok segini? Iya nih kayak bagi 3. Iya, Mereka iya. ngasih gitu. Mungkin Ngasih, berarti ngasih, lucu ngasih. juga nih ada orang bertiga main-main. Iya, benar. Karena kan ya udah akhirnya gue main itu selama hampir 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu tuh gue kayak gila, gue ya, maksudnya kayak akhirnya gue bisa punya uang nih ya buat makan. Iya, bisa. Jadi gue inget banget gue nabung, gue cuma pengen makan sama gue pengen punya snare. Karena dulu gue pengen banget beli snare nggak punya duit gue. Jadi ada satu snare gue bawa, gue beli sampai sekarang. Pokoknya yang lain boleh hilang deh. Itu nggak boleh hilang. Jangan. Itu sejarah ya. Sejarah banget. Gue cuma pukul sekali, terus gue taruh, gue pajang, gue bawa pulang udah itu doang. Karena dulu pengen banget. Iya, benar-benar saking pengennya ya waktu itu ya. Nah, anjir, menarik banget nih. Jadi cerita-cerita dari Dimas nih pasti teman-teman kayak wow. Nah, jadi kalau teman-teman tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman ada juga yang punya kesempatan untuk kuliah di sana ya kan, bisa sedikit bisa ada gambaran lah gitu. Nah, lu balik ke Indonesia, lu ya seperti tadi lu bilang lu ikut lomba-lomba sana sini bla bla bla. Terus yang menarik adalah lu kuliah lagi kan? Iya. Kenapa lu kuliah lagi? Karena gue pengen kuliah. Berarti lu emang aneh kan, orang nggak mau sekolah tapi pengen kuliah. Aneh iya kan, lu Nah, SMA-nya malas belajar katanya. Tapi kuliahnya sering. Gue pengen kuliah dulu. Kenapa tuh? Apa tuh yang mendasari lu tuh pengen Ya, karena kuliah gue lagi? pengen, gue bilang tadinya kan udah selesai, udah selesai sekolah. Bokap gue bilang, gue mau kuliah, lu ngapain kuliah lagi, cari duit aja sana gitu kan, lu bisa kerja gitu. Tapi gue pengen kuliah nih, gue bilang gue pengen punya pengalaman. Ya udah, kalau mau kuliah lu selesai nih 4 tahun 4 tahun akhirnya lu PH. cum laude. Wah, keren. Gak pernah ngecek nilainya, bener gak pernah ngecek gue. Oh iya. Gue semenjak kuliah musik, Hmm. gue ngerasa kayak nilai itu nggak penting. Nilai itu nggak penting, tapi gue pelajarin prosesnya sih. Prosesnya ya. Prosesnya yang paling penting. Kayak nilai, gue ibaratnya gue lulus dari MI gitu, IPK gue 3,91 buat gue biasa aja, karena nggak ada artinya. Iya. Kayak cuman dia, maksudnya gini, karena waktu lu sekolah, lu kan cuma menyelesaikan kerjaan yang dikasih kan, tapi in the real world itu yang paling penting. Dan buat gue proses-proses yang ada di tengah-tengah itu yang harus nikmatin sih. Oh, oke, ya benar. Menurut Itu gua. masukan banget buat teman-teman. Jadi lu 4 tahun back to Indonesia, lu 4 tahun kuliah lagi kembali sambil ya membangun link lah ya, tanda kutip ya kan, lu ketemu banyak orang di fase lu kuliah. Betul. Sambil itu lu sambil ikut lomba-lomba juga gitu kan. Kemudian karir pertama lu session, lu main sama siapa? Gue karir session pertama kali mungkin session tuh, gue pertama kali keluar kota diajak itu main Ambon Jazz. Oke, itu sama siapa? Ambon Jazz itu gue main pertama kali sama namanya Jakarta Broadway Singer. Oke. Dulu ada Siapa aja ya? ada Mary Kasiman, Kasiman. terus yang lain tuh banyak, ada Kak Helen. Jadi gue diajak pertama kali keluar kota di situ. Oh, oke. Nah, tapi sebelumnya gue tuh banyak diajak main orkes, gue sempet main Twilight, sempet main sama Twilight, sempet main sama orkesnya Gihon. Nah, terakhir yang gue main lumayan lama dan lumayan ibaratnya lumayan membuka gue ke peluang yang main session tuh main sama Andin. Oh, oke. Gue tuh main sama Andin dari 2000, lumayan tuh, hampir 2-3 tahun. 2-3 tahun ya? Ya tuh gue jadi lumayan main sama Andin. Itu lama Ya. Dan itu misalnya ya, seperti yang lu bilang itu mungkin titik awal ya lu image session itu. Iya, karena kan melebar. Gue bilang waktu itu gue masih 18 tahun, men. Masih 18 tahun itu. 18-19 tahun, terus gue diajak main, maksudnya gue diajak main sama Om Benny. Oke. Om Benny buat main di Jazz Connection-nya dia. Terus gue diajak sama Andin main jadi main tim. Gue paling kecil loh gitu. Itu sebelum lu berangkat? Itu sesudah. Oh, Jadi sudah lu balik. tim itu waktu itu Nikita, yang Bang Basu sempat ya diganti. Basu sempat Ronald Steven, sempat Mas Arif Firman, yang main keyboard Mas Dendi, Mas Ali Akbar sama Didit. Oh iya benar. Gila, gue masih Lu paling kecil tuh ya. Paling kecil gue gitu. Ya, dan dari situ akhirnya ya lu ibaratnya memulai perjalanan lu as a Mulai session lah. pelan-pelan tuh. Pelan-pelan Main ya. tuh, main sana. Lumayan lah diajak Mas Bontot. Diajak, terus gue sempat main sama gue kalau mundur kayak baru berasa banyak, lumayan banyak gitu loh. Ya. Sempat soalnya ada sampai kayak zaman itu tuh gue sempat main Andin, terus diajakin sama itu kan sama Mas Bontot, terus ketemu sempat bantuin Ran. Oke. Gue sempat main sama Sandi Sendoro, gue pernah main Glenn sempat almarhum, gue pernah main sama Tompi pernah. Gue pernah main sama Tompi. Terus gue pernah main lagi sama, terus gue main sama Theo, Mas ADMS. Terus gue main sama siapa lagi? Omega pernah. Omega pernah ya? Sama Faris.
Oh Remake-nya iya, Mas Faris, iya, Mas Mas Faris. Faris gitu kan. Terus iya Mas Faris gue pernah main juga. Siapa lagi ya? Lupa gue. Dan yang terakhir yang paling sering kalau kalian sering lihat bersama Berry di Ya, Kemawa. itu kan yang paling terakhir kan. Iya. Nah, Berry itu ya ibaratnya setelah dia post BLP, Oke. nah ya. itu baru tuh. Baru ya akhirnya lu. Biar Perjuangan gue. Iya, iya, BLP Biar juga tapi Perjuangan. Biar Perjuangan. P-nya perjuangan tapi ya Iya. nggak project ya. Iya ya, maksudnya tapi berarti ya puji Tuhannya lu mendapatkan banyak kesempatan setelah lo balik ke Indonesia dan akhirnya lo kuliah. Nah, menurut lo apa perbedaan spesifik ya atau mungkin apa ya bahasanya? Mungkin apa perbedaan yang mungkin paling kelihatan gitu antara lu kuliah di luar sama lu kuliah di Indo? Kan lu mengenyam kuliah dua-duanya dan Iya. di bidang yang sama lah kurang lebih. Menurut gue yang membedakan cuma lingkungan. Lingkungannya gini. Oke. Di sini akuin aja banyak distraction lah. Sangat banyak distraction. Lu ibaratnya lu ketemu temen nongkrong yuk nongkrong. Semudah itu ya. Semudah itu. Beneran di sana ya gue karena sendiri jadi ya gue belajar untuk menentukan mana yang prioritas. Akhirnya gara-gara gue di awal dulu kesana, jadi gue tahu mana yang ini prioritas penting lah, gue harus lakukan ini. Kalau Oke. misalkan gue start kuliah sini mungkin gue juga nggak bakal bisa nentuin karena ya lu baru mau latihan. Iya sih, bener. makan mie, Iya, makan. nongkrong terus kagak jadi latihan. Iya, Kan sering iya. terjadi gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau gue bilang secara pendidikan nggak ada, maksudnya gini deh, gue sekolah di luar, gue sekolah di sini, menurut gue ilmu yang diterapkan sama. Dan nggak ada alasan, maksud gue kayak tidak menjadikan orang yang sekolah di luar tuh jauh lebih bagus Jauh lebih daripada yang bagus. sini. Nggak ada sih menurut gue sih. Itu balik ke pribadi masing-masing lagi ya. Bener. Tapi yang paling membedakan tadi lingkungan, dan menurut gue keadaan di mana apa ya, karena lu keluar dari comfort zone lu keluar dari comfort zone yang biasanya mungkin kita ada di Jakarta, kita enak gitu. Iya, Di iya, sana gue sendiri, gue nggak punya keluarga, nggak punya saudara, sendiri, bener-bener sendiri gitu, gue tinggal sendiri, bayar semua sendiri. Ya itu yang membuat akhirnya ya kalau gue sih buat gue jadi ya berubah, gue lebih bertanggung jawab, gue mau nggak mau ya harus urus diri gue sendiri kan. Iya benar. Nggak ada tempat bergantung. Jadi ya itu sih kalau gue kayak kok, tapi ada dandat sih menurut gue iya banyak orang-orang sini yang jago-jago banget, Jago banget ya. terlaluan menurut gue. Iya, Gila iya, sih, gue bener-bener. nggak perlu nyebutin nama, cuman gila gimana caranya sih lu bisa Iya, main kayak gitu iya. Cuman menurut gue ya kalau lu bicara musik ya, menurut gue musik bukan cuman sekedar lu jago kan. Benar. Kayak lu jago is one thing gitu, cuman kalau lu bener-bener bikin musik dari segi artnya ya pribadi lu sangat bergantung, karena lu nggak bisa bohong gitu. Ibaratnya semua yang yang ada di pribadi lu tuh sangat terreflek dari musik lu. Dari musik. Benar. Lu nggak bisa lu balik menurut gua. Iya benar. Jadi itu benar-benar kedua hal yang sangat terkait ya. Iya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalau karena ada beberapa ayat, dan menurut gue ini mindset Indonesia masih kebanyakan seperti itu, kayak orang selalu memandang kayak wah mending gue kuliah di luar negeri deh. Gitu-gitu kan, selalu orang compare. Tapi kalau memang ada kesempatannya it's okay, sangat-sangat baik lah justru menurut gue kalau memang ada kesempatan. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan dan memang belum ada kesempatan, ya jangan bersedih hati, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau sebenarnya, walaupun di Indo gitu. Karena kesempatan juga sebenarnya sama kok gitu. At least kalau kalian mau berkarir di Indonesia juga sangat banyak lapangan pekerjaannya sih menurut Apalagi gua. sekarang menurut gua. Apalagi sekarang Karena benar. ya post YouTube, gila semua ada di YouTube. Semua ada YouTube, Instagram, YouTube ya. Gila semua udah. Dulu asli deh, dulu tuh gua sampai beli video klinik tuh kayak ngerti gak sih? Iya benar. Gila gua harus beli. Sekarang kan ya lu buka YouTube udah ada semua. Iya. Nah, saking cepetnya informasi terkadang ya kita jadi malas untuk nyari. Iya. Karena udah terlalu banyak kan, Terlalu udahlah banyak. ntar aja. Ntar aja. Dulu mungkin karena buat di waktu gue belajar tuh masih limited banget, dan informasi tuh ibaratnya masih something yang kayak lu mahal lah. mahal kan cari gitu ya. Akhirnya mau nggak mau cari. Sekarang kayak ya lu buka YouTube, ini ada, lu nyari ini ada gitu. Nah, kecenderungan jadi males. Iya benar. Jadi itu sebuah sebuah hal positif yang kalau kita nggak sikapi dengan benar malah jadi negatif ya kan. Jadi sebenarnya emang itu dua hal yang ya kalau orang bilang pisau bermata dua ya kan. Gue tuh akhirnya ada satu, jadi gue punya kebiasaan dari dulu setelah kuliah tuh, gue dulu kalau nggak pernah ada satu kelas, jadi gue pernah ditanya sesuatu, gue lagi ngobrol terus guru gue nanya gue sesuatu, gue nggak bisa jawab men, itu gue malu setengah mati sampai akhirnya gue hari itu gue bilang mulai sekarang setiap malam sebelum gue tidur gue pasti baca. Gue baca apapun yang pengen gue pelajarin, sejam atau 2 jam, itu gue lakukan sampai hari ini. Jadi gue abis kerja beres tidur gue harus baca. Kalau gue nggak baca gue nggak bisa tidur. Itu udah jadi habit ya. Jadi gue harus baca, kayak gue pengen belajar ini gue baca. Karena kadang-kadang misalkan gue lagi kerja ya gue nggak bisa. Kan gue waktu kerja gue kerja gitu, tapi misalkan udah break gitu, kayak gue dulu bingung kenapa orang bisa punya hobi baca ya.
gila kali. Iya. Akhirnya gue sendiri yang punya. Iya. Gue pikir udahlah, akhirnya gue selalu decide topik yang gue pengen belajar ini, gue lagi penasaran ini, gue baca. Oke. Kadang-kadang ada yang gue udah belajar sih tapi gue pengen belajar lagi, gue Iya, yang ulang. gue nggak itu kebiasaan Itu akhirnya. kebiasaan ya. Karena gue bilang ya ibaratnya ya waktu itu gue kayak gila ya, gue ketinggalan banget berarti nih. Sejak itu gue bercita-cita gue nggak boleh ketinggalan, akhirnya ya udah sejak itu gue baca tiap hari. Udah berapa tahun nih? Udah hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Wah, gokil. Mungkin gue harus belajar juga ya. Gue juga orangnya malas baca sebenarnya. Gue juga malas sih. Gue malas banget baca. Cuman ya maksudnya itu bener. Jadi kayak lu ada kejadian yang men-trigger lu untuk akhirnya lu merubah habit lo menjadi sebuah hal yang positif kan. Dan satu lagi yang gue belajar ya setelah gue sering baca buku, kayak buku bakal di situ aja. Dia nggak bakal ngalahin lo. Yang ngalahin lo bakal temen lo. Iya, temen lo yang baca buku. Nah, karena akhirnya gue pikir ya, makanya gue sekarang sarana belajarnya kalau nggak baca, gue nanya temen. Itu paling menyenangkan. Karena yang bisa ngalahin lo cuma temen lo. Lu tanya aja gimana. Iya, benar. Akhirnya ya makanya gue sering ngobrol. Kadang-kadang gue lagi bos. Gue ada titik kadang kayak gini nih kan kita lagi bosen kan kayak kemarin gitu. Siapa Mas Ryan? Mas ngobrol, gue lagi bosen nih, gue bilang. Akhirnya gue ngobrol berdua sama dia. Via Zoom gitu kan. Terus gue kadang-kadang ngobrol sama Marco, kadang-kadang sama siapa gitu yang gue kenal aja. Kadang-kadang cuma tukar pikiran. Ya. Karena kadang-kadang lu bisa mendapatkan hal yang baru dari something udah lo tahu sebenarnya. Iya. Oh iya bisa begini ya. Bisa begini ya. Iya benar-benar. Wah, ini menarik. Banyak masukan dan juga informasi-informasi positif dari seorang DP Dimas Pradipta. Bukan DP yang lain. Bukan DP yang lain. Nah, abis itu kan beberapa tahun terakhir ini lu namanya mencuat as a mixing engineer dan juga mastering engineer. Itu gimana sih cerita awalnya? Malah di mindset gue pertama kali tuh gue pikir di luar tuh lu kuliahnya itu. Sama orang juga nanyanya itu, kagak pernah. Lu nggak kuliah itu ya? Gue nggak dapet itu buat basic, tapi ya apa? Yang gue pelajarin adalah yang gue pengen tahu semua. Oke, awalnya apa yang men-trigger lu? Pasti ada kejadian. Ada. Gue di akhir ibaratnya gue kan mungkin active session tuh 2009 sampai 2011-12 itu benar-benar kayak gue main session banget. Oke. Nah akhirnya setelah itu kan gue mulai banyak main ya, mungkin hampir 8 tahun terakhir gue main Berry terus ya yang main kan. Main yang lain mungkin kayak ya ganti-gantiin gitu kan. Nah akhirnya gue tuh waktu itu di titik gue main session tuh awalnya gue udah mulai bosen. Kenapa? Karena menurut gue oke, session seperti ini nih. Dalam arti sampai kapanpun ya lu bakal begitu, dan apa namanya, ya lu bakal mainin karya orang terus, lu pelajarin karya orang, and then ya udah lu terima duit. Dan karena gue nggak pernah cuman masalah duitnya, gue berasa meaningnya apa abis itu. Nah gue di titik itu waktu itu. Terus gue bosen banget kan, gue sempat ngobrol waktu itu, gue ngobrol Berry waktu itu kan. Gue bosen banget main session ini, lu bisa apain nggak tahu gue, lu bisa apain lagi nggak ngerti gue. Ya lu coba lah cari-cari gitu kan. Apaan nih, gue nggak inget kan, nggak tahu mau apa. Akhirnya di akhir-akhir gue mulai banyak rekaman. Gue rekaman zaman dulu tuh di Brotherland lagi top-topnya tuh punya Koko kan. Jadi semua orang kesana gue rekaman gitu kan. Gue rekam, drum gue enak nih bunyi. Nah 90 ibaratnya gini, 90% gue suka sama bunyinya, tapi 10% kok bisa nggak enak bunyi drum gue ya. Kenapa ya? Nah kenapa itu kan misalkan oke, gue tahu ada proses mixing, cuman kenapa bisa jadi gini ya? Nah kenapa ada yang enak, ada yang enggak. Nah gue penasaran tuh. Nah, terus akhirnya dulu tuh gue pengen banget punya cita-cita kayak waktu main session tuh kayaknya asik kali kalau misalkan gue punya studio sendiri yang gue bisa ngerekam drum dengan benar, dengan proper. Kayak gue punya alat-alat yang proper. Nah gue gue bilang apa namanya, ternyata ya cita-cita itu mahal sekali. Iya benar. Ini kalian bisa lihat nanti ya, kita akan ada touring studio session. Gue kayak gila ya, ternyata ya untuk proper tuh udah kesalahan tuh. Maksudnya kesalahannya ya be ready gitu. Iya. Ya maksud gue awalnya pengen gitu kan, karena gue pikir ya mungkin nanti industri shifting ke sana, karena gue ngelihatnya gini, gue mikirnya gini, gue harus bisa punya something yang berbeda dari orang lain dari dulu. Jadi gue pengen punya something yang mungkin orang nggak mikir situ, gue mikir situ ya nggak apa-apa deh gitu. Karena buat gue ya lo harus beda dari orang lain kan. Gue pikir siapa yang di sini yang punya studio ada, tapi mungkin gue ngeliat beberapa waktu itu anak-anak seangkatan teman-teman gue mungkin belum ada. Gue mikir situ lah, karena gue pikir kalau gue punya studio, gue punya modal. Modalnya dalam arti modal buat rekaman. Karena akuin lah gitu, ibaratnya kita kalau mau bikin musik yang kita buru modalnya, kita udah punya skill, tapi kan kita butuh alatnya, butuh macam. Misalkan gue pikir kalau misalkan gue punya,
kayaknya gue bisa bikin sesuatu. Gue nggak ngerti mixing, gue nggak ngerti mastering, bora-bora produce nggak ada ide. Cuma gue pengen rekaman drum. Jadi gue pertama kali beli Focusrite murah tuh 8 channel sama mic Superlux. Mic-nya 2,5 juta.Gue rekam drum gue jelek banget bunyinya. Kayak kok gini di situ kesalahannya. Nah, gue mulai akhirnya gue kayak penasaran kan. Terus gue tuh dari dulu, dan gue orangnya punya prinsip, kalau misalkan ada orang yang datang ke lo ngasih lo peluang untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah lo bisa, gue selalu bakal bilang gue bisa. Biarpun gue nggak bisa, kenapa? Karena gue bisa belajar di situ ya. Jadi gue bilang kayak, waktu itu gue inget banget baru punya gue sama Gerald tuh. Bikin album yuk gue bilang gitu. Kita rekam di mana? Udah di gua aja. Ini ada, kayaknya cukup ya. Bisa lah, bisa. Gue bilang. Padahal nggak bisa. Lu mixing siapa? Udah gua aja bisa. Bisa. Padahal nggak bisa juga. Ini bisa dulu ya. Yang penting bisa dulu. Udah kan selesai rekaman. Udah 3 bulan gua ngerjain satu lagu. 3 bulan? Iya, ngirim pertama ke Gerald. Kok bisa semua ya? Iya, gua juga nggak ngerti. Coba belajarin gua. Kulik lagi. Sampai akhirnya rilis. Ya udah gitu kan. Rilis ya udah. Nah, ternyata gue pikir gue punya ini juga ya, passion di situ. Gue cukup tertarik gitu kan. Nah udah tuh dari situ sampai hari ini lah. Sampai hari ini ya berawal dari itu. Berarti itu mixingan pertama lo itu tuh? Ya, mixingan pertama itu sama berikutnya kalau nggak salah Eva Project. Itu juga Eva Project gue nyoba, dan gue pas denger bunyi ya Tuhan kok kayak gini. Ya tapi ya maksud gue itu proses lah. Iya itu proses. Gue gak ngerti gitu. Iya. Jadi kalau orang mikir kayak wah ini bagus banget mixingannya, bagus banget masteringnya, ya itu semua butuh proses. Nggak mungkin lahir kayak ibaratnya anak kecil lahir nggak mungkin bisa langsung nembak kan. Iya kan, jadi itu perlu mempelajari teknologi dan toolsnya dulu, karena menurut gue ya, kita sebagai musisi itu kita udah punya kayak cita-cita dan kita punya visi yang mau kita dengar sebenarnya. Semua orang udah punya nih kayak gini sebenarnya. Nah cuman emang ada beberapa yang harus dipelajarin. Lu nggak ibaratnya lu mau balapan nih, lu mau mobil lu cepet, tapi kalau misalkan lu nggak pernah belajar nyetir, jangan bener lu nggak bisa jalanin mobil ya kan. Nah menurut gue ya gue harus pelajarin gimana cara menyetir mobil. Benar. Tapi ujung-ujungnya gue pengen bikin musik, ngerti kan? Iya benar. Nggak ada beda sama gue main drum sih menurut gue. Iya, masih tetap dalam satu lingkup yang sama. Karena gue nganggapnya waktu gue main drum ya gue main musik gitu kan. Tapi technical aspeknya apapun ya gue belajar pukulan. Waktu gue mixing, gue anggap ini semua tools. Ini nggak bakal bunyi tanpa gue puter kan? Iya benar. Jadi ini cuman tools. Jadi gue pelajarin kombinasi yang gue suka. Begitu gue bikin, gue nggak mikir. Iya. Kayak gue main musik aja, gue bikin gini. Iya benar. Gue mikirnya kayak gitu gue. Iya, mikir basicnya seperti itu ya. Karena gue nggak tahu ya mungkin kedengeran beberapa orang gue kedengeran teknikal, cuman yang gue pengen achieve dari dulu adalah sesuatu yang ya karya gitu, bukan robot. Bukan robot ya, benar-benar. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keinginan dan punya mimpi dan punya harapan untuk one day gue harus bikin ini, one day gue harus bikin ini. Mungkin ada juga keinginan kan sekarang misalnya mixing engineer juga udah menjadi sebuah profesi yang mungkin orang udah lihat lah. Kalau dulu kan orang lihat soundman, apa sih gitu. Sekarang orang juga udah, gue pengen jadi ini, gue pengen kayak dia, gue pengen gini. Nah itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Yang penting tetap semangat, terus berkarya, terus kemudian fokus. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan yang menarik lucu nih, menarik lucu. Gimana? Gue mau tahu nih pengalaman lu yang menurut lu paling zong yang lu inget main drum. Mixing sebuah project. Banyak. Lu nggak perlu bilang projectnya ya. Tapi kalau nggak bilang projectnya nggak ketahuan. Atau misalnya kejadiannya apa yang lucu? Ya mix sama mastering lah. Kalau main drum banyak. Kalau main drum apa? Yang paling gue ingat, gue pernah diajak sama satu. Dulu gue pengen banget main sama dia. Terus ini personal nih, satu orang. Jadi gue udah akhirnya diajak, gue main. Cuman dari mungkin menurut gue dari semua karir gue main drum itu gue main jeleknya minta ampun sih. Jeleknya minta ampun karena satu, waktu itu gue lagi main banyak banget, jadi gue lagi capek bener capek banget lah gue. Itu dia dapat kedapatan kayak hari terakhir gue main, jadi kayak gue udah sisa capek. Dua, materi yang dimainin itu adalah materi yang bukan dilatih semuanya. Nah tapi gue mikirnya waktu itu bukan alasan. Nggak bisa. Jadi kayak misalkan latihan lagunya ABCD. Nah dia mainnya XYZ. Bener-bener beda. Jadi dia ngeliat ke latihan, oke kita main ini. Rubah di tempat ya. Nah kayak gue tahu deh siapa. Pengalaman tuh. Itu menurut gue kayak gue bilang ya maksudnya gini, lu kalau lihat bilang lu kan latihan beda gitu. Nah gue nggak mau kayak gitu. Jadi waktu itu gue minta maaf sama dia. Gue minta maaf ya, gue sorry mungkin gue main jelek gitu kan. Nah gue mengakui gue main kurang. Ya gue berarti gue harus latihan lagi. Udah gitu aja.
Itu gue nggak pernah lupa sampai hari ini karena gue dan berapa kali gue sering ketemu orangnya. Iya, masih ketemu ya. Sering ketemu berapa kali main gitu kan. Iya. Tapi gue bilang ya udah lewat. Udah lewat ya. Ini lucu aja, maksudnya gue ada di titik itu kayak ya gue nggak tahu kenapa dia kan sih sebenarnya. Iya. Cuman ya udah. Ya Itu udah. satu. Terus yang paling lucu lagi. Aduh. Gue pernah main nih kawinan. Oke. Gue pernah main kawinan. Waktu kita main tiba-tiba biasa kan kita main kawinan ya soundcheck main gitu kan. Nah, ini kita datang, orangnya datang siapin sound ditinggal. Wow. Jadi Oke. ya bener ditinggal. Ditinggal. Gak ada orangnya. Gak ada orang ya? Akhirnya gue gak main drum. Gue Lu set? Iya. Anjay. Coba main. Ya segini lah. Lu main nggak? Ya nggak bisa gimana. Akhirnya udah. Cuman waktu itu gue main kahon lagi. Oh, main kawan. Udah lah udah nggak mungkin feedback sana sini. Udah gitu Iya. mixer itu tuh yang megang seluruh kawinan. Wah. Waduh lainnya pokoknya. Jadi kita dimarah-marahin pulang sampai hari itu. Ini gimana sih soundnya? Oh iya. Gue bilang, woi, lu sewa sound sama sewa band beda. Gue bilang, Iya. kayak gimana caranya? Soundnya hilang aja. Kabur. Jadi Oh. akhirnya gue megang mixer, gue dimarah-marahin, gedein. Gue bilang, yang feedback kan Iya, gue nggak iya. tahu kan. Iya, Ini yang mana lagi? Iya, iya. Terus analog lagi. Analog. Wah, keren. Tantar nih yang mana gitu kan? Ya maksudnya kan ini apa pancingnya Iya. gitu. Wah, itu lucu sih Itu ya. lucu. Iya, Kalau bener, kalau bener. mixing paling lucu, Kalau gue pernah mixing udah beres. Terus tiba-tiba di revisi, di komen kan. Wah, nah makanya kamu harus lebih banyak mixing lagi. Wih, Keren. terus dikirim YouTube link, dikirim tutorial YouTube sama dia. Serius. Iya. Wah, gue ya Ini satu orang nih atau satu Oh, orang. oke, oke. Wah, gila gue rasanya yang gue sampai gini nih, gue sampai perlu justification, gue kirim ke orang. Menurut lu misalnya gimana? Gak ada masalah. Gak jelek kan? Kagak lah, ini bagus, emang kenapa sih? Waduh, gue udah stres ya. Udah besok kita datang, kita review bersama. Review bersama. Orangnya datang. Lah ini enak nih. Lah, Hah? dia denger dari mana? Nah, handphone Pak. Ya. Handphone. Oh, oke. Wah, bilang, wah lain juga nih. Orang datang, ini udah cukup yang bikin musik itu cuman kayak gue mau naikin overhead aja deh. Yang udah. Iya, iya. Wah gila, gue bilang, nah tapi gue belajar situ untuk kayak apa ya? Kadang-kadang ego tuh harus lo lawan sih. Kalau misalkan gue ngamuk di awal, Iya, di awal. sombong banget gue. Iya, akan jadi Nah, runyam gue lah. kayak udah ikutin aja dia mau apa deh. Karena buat gue ya dia bayar kan, dia Iya, punya iya. hak untuk mengkomen. Iya, benar. Nah di situ gue belajar juga sih untuk kayak udah begitu lo bayar komen ya serah, komen aja. Tapi Tapi itu hak lo. tapi yang penting adalah lo bisa menyelesaikan pekerjaan yang lo lebih penting sih. Menurut Iya, gue iya. daripada lo sekedar bagus tapi kayak jangan sama dia deh kayak Iya. ya, kayak gitu kayak Iya, professionalism tuh gue belajar. belajar situ ya. Oke. Terus kalau mastering apa yang lucu ya? Mastering apa yang lucu? Yang lucu. Gue pernah sekali ada orang, jadi dia gue kirim. Biasanya orang kan kurang kencang nih. Iya. Ini kencang banget, bisa diturunin nggak? Gue bilang, yang bener dia. Ini kencang banget mas, saya bandingin sama yang orang-orang kok. Ini kencang banget, saya takut. Gue bilang, ini emang bukannya bagus. Terus gue di situ gue belajar. Oh, ini gue tahu nih. Kamu denger dari Spotify ya? Iya, coba kamu buka settingannya. Settingannya di normalize. Oh, alah. Coba dimatiin. Oh iya mas, sama mas. Ya. Ya, aman itu. itu aman. Iya, benar. Tadi itu pengalaman Zong yang terjadi. Masih banyak, cuma itu yang pertama Iya, kali yang pertama keluar. kali lu ingat ya. Maksudnya pasti ada banyak dan Banyak banyak banget. gitu selama perjalanan karir lo ya. Tapi ya itu ya, maksudnya ini menarik nih yang tadi seperti yang dia ceritain pengalaman Zongnya. Menurut gua yang menarik yang butuh kita pelajarin juga adalah gimana cara kita berrelasi sama orang. Karena kan kerjaan kita tuh as musisi, kita ketemu orang, berrelasi dengan orang, bahkan berbeda-beda tiap projectnya lah. Ya sama mixing mastering juga sama. Nah itu menurut lu gimana sebagai orang yang selalu ketemu variabel orang yang berbeda-beda gitu? Gua gini, bisa kerja main musik itu udah sangat menyenangkan. Tapi terkadang kita lupa kalau misalkan waktu kita ngerjain sesuatu belum tentu semua yang kita kerjain tuh enak. Iya. Nah, kayak misalkan contoh, gue dapat lagu ya misalkan gue ngerjain, dapat gelar nih, wah enak kerja di semua. Iya. Tapi misalkan emang lu dikasih kerjaan lu mungkin, aduh nggak suka. Nggak suka. Kita kan kebiasaan enak kan, terkadang kita Iya. manja di situ. Iya, Ini gue iya. ngobrol kemarin, gue bilang iya, kita tuh kadang manja dikasih enak, jadi kita komplain. Kita komplain. Nah, tapi yang harus menurut gue yang harus diperhatiin ya, itu kan pekerjaan. Lu harus lu harus bisa nge-treat sama dengan yang lo suka. Di situ profesionalisme. Profesionalisme. Kalau misalkan lo belum bisa, lu jangan jadi kerjaan, jadi hobi aja. Iya benar kan. Iya Lu kan? bisa milih. Itu maksud gua, kalau udah kerjaan ya kalau misalkan lu terima ya lu harus selesaiin gitu. Iya benar. Bener. Dan menurut gua kayak ada konsekuensi kerjaan lah, kayak
Kayak misalkan main session gitu. Hmm. Kayak gue misalkan di hire main session, gue cuma disuruh main hi-hat doang. Nggak apa-apa. Nggak membuat gue lebih bodoh dari yang lain, karena menurut gue mengikuti keinginan gue. Klien, ya. Karena gue bukan artisnya, yang artisnya dia. Benar. Ya, itu cerita-cerita yang harus dipahami ya, maksudnya seperti tadi bilang harus mengalahkan ego, ya kan? Karena kan kita musisi kan paling susah ego dilawan. betul banget. Makanya banyak perselisihan. benar. Ego tuh udah paling susah, apalagi musisi kan semuanya punya nih gue gitu. Nih gue, Betani. Ini betani gitu kan. Cuman ya kalau misalkan emang lo mau kerja, lo mau serius, lo mau ada di sini ya itu yang harus dilawan, dan lo harus, menurut gue lo harus praktis profesionalisme yang bener. Karena kalau misalkan lu sebagai senior atau siapa yang lu mempraktis sesuatu, lu lihat orang gitu, dan lu praktis something yang nggak tepat, kan dilihat sama orang yang oh dia gini, dia nggak apa-apa kok, nggak bisa gitulah gitu, itu bukan yang bener. Benar. Dan maksudnya tugas kita ya ibaratnya teman-teman semua menurut gue yang ada di situ ya, lu harus, kalau lu mau dianggap pekerjaan lu dianggap, lu harus punya, ya lu harus profesional, lu harus menganggap itu pekerjaan yang nggak ada beda sama gua kerja kantor gua. Ya emang harus serius sih, tanggung jawabnya harus sama ya. Iya, nggak ada beda. Nah ini juga menurut gua ini pandangan gue ya, kayak memang banyak orang menilai bahwa enak ya sebagai kita, karena kita hobi yang dibayar, kita melakukan hobi dan enak gitu, kita senang, kita dibayar as kerjaan profesional. Cuman di satu sisi kita juga harus bisa membedakan antara ya tadi lu bilang hobi atau ketika udah profesional, ya lu harus mengesampingkan hobinya itu gitu, tetap lu harus kerja as a profesionalism seperti yang lu bilang tadi. Jadi apalagi musisi mood bermain di mood kan. Nah itulah di situ deadline tuh paling menyenangkan menurut gua. Kalau ada deadline tuh enak, kalau nggak ada nggak kelar. Karena ngikutin mood gak beres-beres. Karena kita kan aduh lagi mood gitu. Nah bu ya kalau ya itulah maksudnya, kadang-kadang challenge-nya lu menjadikan hobi jadi pekerjaan tuh itu. Kadang kan kalau lagi nggak mood ya aduh. Iya kan? Moody banget musisi males kan. banget ya. Bikin aransemen gitu. Iya benar. Lu gue bikin aransemen males banget nih kalau gini gitu. Iya, ya gitu-gitu kan ya lu mau nggak mau ya begitu. Orang selesaiin ya lu selesaiin. Iya benar. Ya gimana ya itulah. Ya, jaga moodnya susah banget. Jaga moodnya susah banget. Tapi ya itu proses lah. Maksudnya pasti teman-teman di rumah juga kalau misalnya udah masuk ke fase itu, ya awalnya memang mungkin agak berat, tapi ya kalau kalian punya niat yang kuat pasti bisa terlewati lah, tapi emang proses gitu kan. Sama lo harus punya time management yang bagus. Nah ngomong time management jadi enggak, sebelumnya gue waktu itu ada pertanyaan di kolom komen gue waktu itu, gue lupa antara di Bani atau di Agung kayaknya waktu itu. Jadi ada yang nanya nih, kalau sebagai musisi kak, kan nggak mungkin selamanya bakal terus-terusan sebagai player, karena kan ya umur kita nggak bisa memungkiri ya, umur pasti akan berbicara. Apa sih ininya, maksudnya pandangan kedepannya untuk musisi itu kalau secara apa ya namanya, mungkin secara sudut pandang kerjaan gitu kan, nggak mungkin jadi player terus sampai tua. Nah terus masa depannya gimana dong kak? Nah menurut lu sendiri gimana? Menurut gua gak ada beda sama yang lain sih. Emang lu lihat ada orang kerja dari bos dari umur 20 sampai umur 80, nggak ada kan? Iya nggak ada. Jadi menurut gua sama aja. Nah perbedaan kita musisi adalah kita membuat karir kita sendiri. Ini menurut gua ya. Lu bisa setuju bisa nggak? Kalau misalkan lu kerja di perusahaan, semua udah diatur. Lu masuk, gaji lu dipotong pajak, lu udah dipotong macam-macam, lu udah intinya nanti begitu lu naik selesai, lu punya tunjangan lain-lainnya. Tapi kita nggak ada dua. Gitu kan. Dua, menurut gua di musik itu banyak kerjaan, nggak cuma main. Oke. Nah, kalau misalkan lu mau tahu ada kerjaan apa aja, lu harus lihat dari depan sampai belakang. Benar. Ibaratnya yang terakhir dengerin musik kan pendengar. Lu tarik mundur, master engineer, gue, ya kan? Master engineer, abis itu apa lagi nih mixing engineer? Okay. Gue itu. Gue. Iya. Recording engineer. Gue. Lu ngerti kan sih? Iya, ngerti. Nah, kalau lu mengerti lu harus ngerti. Kalau lu ngerti industri ada di mana, lu bisa menempatkan diri lu. Misalkan gini, untuk menjadikan seseorang musisi, lu perlu pendidikan. Lu masuk pendidikan lah. Ya. Nah, setelah dia punya pendidikan, misalkan, oh ternyata dia perlu alat nih, lu jualan musik lah. Oke. Misalkan dia udah punya alat, dia punya servis, nggak ada, tapi dia orang servis. Lu nggak bisa, mungkin lu nggak punya skill sebagai pemain, tapi lu punya visi, lu jadi produser lah, ya kan? Lu punya uang banyak banget, tapi lu nggak bisa main, nggak bisa apa, tapi gue bisa model orang, lu bikin recording studio lah. Benar. Iya kan? Iya.
kalau menurut gue ibarat ada orang yang punya bisnis, dia punya bisnis rumah sakit, dia punya bisnis sekolah, dia punya bisnis mall, dia punya bisnis rumah tinggal, dia punya bisnis rumah duka. Itu dari ujung ke ujung, men. Iya sih, semua dari awal hidup sampai sampai Nah, meninggal. kalau kita kecilin dari musik, menurut gue lu harus cari posisi lu di mana. Oke. Jadi kalau bilang karirnya seperti apa, banyak. Lu mau ada di mana, dan menurut gue kita semua udah ibarat kalau mau serius lu udah tahu nih power lu ada di mana gitu. Iya. Iya kan, kayak misalkan gue malas banget dan gue nggak sejago itu misalkan nulis part. Kalau gue berusaha untuk nulis part kalah sama yang lain. Iya kan, kayak nah kalau tapi misalkan gue ngerti teknologi, gue ngerti main drum, gue ngerti, nah gue bisa tahu tuh, gue bisa ngajar, gue bisa main di sini. Iya kan, karena ibaratnya gini, menurut gue kayak even sekelas teknisi pun itu menurut gue harus punya skill loh yang bener. Iya, benar. Karena kalau nggak bubar, lu sejago apapun kalau di duk tak fadernya mana ya. Iya kan. Iya, benar. Jadi menurut gue ya itu profesi benar-benar sangat profesi banget. Nah cuman emang kita menurut gue sebagai pekerja seni, ya kadang ya kita, karena kata gue bilangnya lu main musik dulu tuh pasti banyak, men. Ya, Akuin aja deh. iya sih. Akuin aja. Bener, Lu harus mengakui karena ya emang ada uang di Ada. situ. Karena ada pekerjaannya gitu. Ada orang yang membutuhkan. Semua orang udah selesai kerjanya, dicari kan musik, benar-benar. iya kan. Ya maksud gue jadinya sebenarnya semua tinggal lu manage aja gitu, menurut gue tahu sih lah ujung pertanyaan lu kemana sebenarnya. Bagus ya. Gue gak mau jawab ke situ sebenarnya. Tapi gak bisa nih. Gimana? Bagus ya alurnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, nggak, jadi buat teman-teman, tadi yang udah nanya, semoga ini bisa menjadi masukan buat kamu yang nanya dan juga buat teman-teman yang lain. Karena kan mungkin nggak kayak dulu lagi musik itu atau musisi itu dipandang sebelah mata. Mungkin sekarang udah dapat tempat lah di beberapa hati. Cuman maksudnya kan tetap belum terlalu settle. Maksudnya ada beberapa orang yang belum menganggap musik setara dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi seperti yang dijelasin tadi sama Dimas, kayak ya musik itu sebenarnya sama lah, cuman beda perspektif aja. Justru bagus kalau orang nggak itu setara, jadi orang nggak ada yang nengok lu, dan jadi underdog tuh menurut gue privilege, man. Beneran, lu jadi underdog tuh kayak udah gue nggak ada yang lihat gue, lu bisa bikin apa terus aja. Nothing tulus kan, nothing tulus. Bener, orang yang nothing tulus tuh udah paling powerful menurut gue, karena dia nggak benar nyari tulus kan, bodo amat gitu. Nah, buat karena kita punya itu ya why not, benar. Nah, jadi itu bisa menjadi masukan juga buat teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal memanage nah, jadi Dimas ini kan juga udah menikah, udah punya anak juga yang lucu, 9 bulan nih anaknya ya. Lu kenapa tahu sih? Gua kan mana? Gue mau ketawa mah. Ditanya lu. Jadi dia udah berkeluarga, berarti kan lu punya satu tanggung jawab lagi yang lebih ya. Maksudnya kalau dulu tadinya single, lu cuman bertanggung jawab ke orang tua, dan kemudian lu bekerja, lu tanggung jawab ke kerjaan lu. Nah, sekarang lu punya keluarga, lu keluarga sendiri, dan lu tanggung jawab ke istri dan anak lu juga dong. Nah, musisi itu kan penghasilannya nggak pasti ya. Kayak kita nggak kayak orang kantoran yang gaji bulanan sekian. Pemasukan bisa ibaratnya kita bisa gambar lah. Untuk beli ini pengeluaran berapa. Nah, musisi itu kan ya kita sebagai freelancer lah hitungannya. Pemasukan nggak tentu. Tapi tadi kata lu kan musisi banyak duitnya. Betul. Nah, berarti kalau banyak duit tapi pemasukannya nggak tentu, itu gimana manage-nya sih? Oke. Ya bahasa kerennya financial planning ya. Tadi jawabannya. Kan ada music engineer. Oke. Music engineer siapa? Lu. Ya, Mastering engineer. gue. Lu juga. Decor engineer. Lu juga. Session player. Lu juga. Studio. Lu juga. Gue udah punya 5 kaki. Keren. Ini nih. Bener kan? Iya, benar. Gue udah ngajar. Iya, tadi gua ngomong. Berarti gue punya 6. Oke. Kenapa gue mikir 6? Karena gue pikir gue bisa gini. Gue punya 6 kaki yang gue pakai untuk ibaratnya ya menyambung hidup. Ya. 6 bisa jalan bareng nggak? Bisa. Kalau misalkan satu hilang, gue mesti punya satu. Oke. Nah buat gue ya ini 6 nih. Dan gue dari dulu waktu awal main, karena menurut gue gini, kita kan orang kerja dipotong pajaknya buat mereka. Ya. Kita kan nggak dipotong pajak, nggak dipotong pajak dari ini kan, tapi kita bayar pajak gitu. Kalau misalkan gue bisa bikin semacam pajak gue sendiri yang gue maintain, kenapa enggak? Oke. Jadi yang gue lakukan dari dulu, waktu gue single, hampir setengah uang gue itu gue simpen. Oke. Nah, setiap gig lu simpan, selalu. Oke. Jadi gue pakai paling cuma 20%. Oke, baik. Itu yang gue lakukan. Karena gue ngeliatnya, gue cuma beli alat, sama gue paling ya kalau paling pergi makan, kayak gitu lah. Tapi
hampir semua uang gue simpen 50% buat investasi. Investasi, oke. Dulu gue simpen semua ke situ. Oke. Nah, gue lakukan itu dari tahun 2009. Oke, berarti pas lu balik ke Ya, pokoknya begitu gue terima gaji pertama, gue gaji simpen. pertama. Oke. Berapapun uangnya. Iya. Mau gue lagi dibayar 50.000, Iya. mau gue lagi dibayar berapa, Ya? selalu gue keep. Gue Oke. masukin. Nah, ya, karena kalau lu pelajari ekonominya, inflasinya kan naik. Gini, kalau misalkan lu nggak ikutin inflasi, gaji gue dari dulu sampai sekarang nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. To be honest. Iya. Gue main dia, jujur turun. Gue main dulu pertama sama sekarang turun. Nah, tapi ya gue nggak bisa ngalahin. Ibaratnya gue nggak bisa kayak terus nyalahin sistem kan. Buat gue ya, gue harus ngalahin sistemnya. Oke. Gue diajarin ini dulu seperti itu, gue baca-baca. Gue udahlah, orang mikir nabung ya, gue punya tabungan. Jadi gue dulu karena gue nganggap dulu gue waktu nikah tuh gue pengen udah siap banget. Ya udah, gue harus nyiapin dari dulu. Dari jadi ibaratnya gini, nggak ada kerjaan, ya gue cuek aja. Itu prinsip gue ya, karena gue pernah susah men, gue nggak mau kayak gitu lagi. Iya. Jadi akhirnya ya udah, gue pikir begitu ibaratnya worst case gue nggak punya apa-apa, ya gue masih bisa hidup. Nah tapi untuk gue berdoanya enggak, tapi untuk mencegah itu kan lu harus punya kaki banyak. Pijakan kalau cuma 2, 1 hilang 1 jatuh. Kalau punya 8, ya masih goyang-goyang dikit lah. Masih bisa lah gitu kan. Nah, itu menurut gua menurut gua sih itu sih yang gua lakukan ya. Iya, berarti dari mulai main sampai kerjaan gini. Karena kan gua enggak dapat royalti dari sini. Enggak ada kan? Iya, benar. Kalau misalkan gua enggak bikin royalti sendiri, habis gua. Iya, ini ya lepasan lah kan ibaratnya. Ya itu kan kita nggak bisa kayak nuntut tuh harus ngasih segini. Ya nggak ada yang melakukan itu di sini kan. Kalau gue mencoba melakukan itu sendiri, mungkin orang komplain. Atau ya maksudnya kan kayak ada kayak apa ya, menurut gue ada sistem-sistem tertentu kan yang emang udah terjadi lama. Benar. Ibaratnya misalkan lu main session, lu minta bayaran 10 kali daripada orang yang lain gitu. Ada yang mau ngajak lu nggak pertanyaan nih? Itu pasti nggak akan ada kan. Itu maksud gue. Nah cuman gue pikir kalau misalkan nggak bisa, gue harus mencari cara lain. Itulah yang gue lakukan. Jadi teman-teman kalau emang setuju dengan pendapat dari Dimas dan juga misalnya kalian mau punya studio kayak seperti ini, nah kalian bisa ikutin saran-saran. Ini saran-sarannya sangat positif loh. Buat teman-teman mungkin yang baru masih kuliah, belum bisa menghasilkan duit sendiri, punya gambaran saat. Gue soalnya bener, maksudnya yang gue beli, yang gue punya ini ya rata-rata dari uang gue sendiri. Gue nggak pernah minjem. Beneran gue nggak pernah minjem beliin dong gitu. Nggak pernah gue. Jadi gue bener-bener ya keringat sendiri lah. Jadi teman-teman bisa lihat hasil keringatnya. Ya keringatnya kalau dihitung volumenya udah kayak lautan kayaknya ya. Gitu. Jadi buat teman-teman, soalnya ada juga yang nanya kayak financial planning kalau musisi itu gimana sih? Karena kan ya seperti tadi gue bilang, kita nggak dapat bulanan gajinya, kita dapatnya per project lah ibaratnya. Nah itu emang harus balik lagi ke diri masing-masing ya. Bener banget. Kayak misalkan corona gini, nggak ada gig dari main. Corona gig nggak ada kan, pasti itu. Cuman ya maksud gue, karena gue ada yang lain, gue bisa melakukan dari yang lain nih aja. Kayak misalkan yang sifatnya itu kan ya, buat gue ya gue masih tetap bisa melakukan gitu. Jadi gue anggap oke lah, misalkan gue masih bisa melakukan ini. Dan ya maksudnya gue juga nggak kepikir sih, cuman setelah menjalani dan akhirnya gue mempelajari kayak rantai seperti ini gitu. Benar. Lo harus pelajari nanti industri kreatifnya, karena kita nggak bisa mikir kita sebagai main musik gitu loh. Lo udah segede, dia bagian dari mana? Nah itu chances peluang lo sebenarnya secara bisnis ya. Secara bisnis benar. Nah ini juga maksudnya kan emang ya menurut gue pribadi di Indonesia belum banyak yang mikirnya sampai situ. Jadi gue selalu bilang kayak buat teman-teman yang, karena pun gue juga ada di fase itu, maksudnya gue selalu bilang kayak buat teman-teman yang baru main musik atau mungkin masih sekolah dan berkeinginan, ataupun mungkin sudah bermain musik dan sudah masuk tapi masih bingung, gue bilang musik tuh nggak sesempit yang kalian pikir gitu. Ketika kalian masuk ke dalam tadi seperti yang lo ilustrasikan dalam kayak sebuah lingkaran, ketika lo udah masuk pintunya itu seluas itu loh musik. Jadi ya tadi lo bisa memilih plot mana yang menurut lo emang kayaknya gue di situ, kayaknya ya spesialisasi gua. Kenapa jadi spesialisasi gua tuh di situ. Jadi kalian tuh bisa melihat musik secara lebih luas lagi. Karena peluang pekerjaannya banyak loh. Banyak sebenarnya, benar. Banyak banget. Gue bener gue kalian gila ya. Maksudnya kita kan semua punya, ibaratnya punya tandeman kerjaan. Ya itu semuanya kan jalan terus kan dengan sendiri. Karena ya maksudnya lu bikin iklan banyak banget. Iya benar. Yang butuh. Itu kan pekerjaan semua. Itu kan iya kan. Kalau misalkan lu pikir ya, lu mau ada di mana, lu mau main apa,
Ya. Itu ya udah kalau lu serius, makanya kayak ada orang yang main entertainment wedding itu gede banget. Gede banget. Ya. Tapi kalau maksudnya kayak ada yang oke, gue mikir duitnya ada gitu, bisa aja kayak misalkan kalau lu emang nggak suka banget, lu nggak bakal mau. Tapi misalkan lu, gue punya yang lain, ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Tapi menurut gue sekarang udah ada, ibaratnya udah ada peluangnya, udah ada jalannya, semua medianya udah ada. Gitu. Ya benar-benar. Nah jadi itu bisa menjadi masukan positif dan juga memberi masukan yang lebih luas lagi buat teman-teman semua. Jadi kalian gak hanya memikirkan musik itu secara sempit, tapi mungkin kalau kalian mau lebih luas lagi, mungkin ketika kalian masuk ke dalamnya kalian akan lebih aware ya, dan lebih tahu pandangan yang sebenarnya seperti apa. Dan mungkin kalau kalian masih bingung, nanti boleh tanya di komen di bawah ini, atau boleh nanti langsung DM dia. Tanya bener lu, gak ada bercanda. Oh bener, karena itu penting. Karena pertama, financial planning buat musisi jarang banget orang ngobrolin. Kedua, teman-teman di luar sana pengen tahu kan gimana sih kita bisa settle as a pria dewasa. Apalagi kita nih cowok kan. Cowok itu kan ibarat tanggung jawabnya lebih gede. Bener sih, tapi gue juga dulu gue have no idea sih. Iya, sama gue pun juga gitu. Gimana sih di dalamnya gitu. Cuman gue dulu mikirnya karena gue passion ya. Iya. Maksudnya kayak passionate itu fuelnya. Iya. Punya passion fuel, tapi kayak apa ya? You have to have another skills untuk memanage, karena starting tuh satu skill, untuk manage, untuk maintain itu skill berikutnya. Benar. Nah, dan menurut gue masih banyak yang belum notice sampai situ. Makanya kenapa ya seperti tadi, kayak ya musisi dibilang lu mau hidup dari mana, lu mau makan apa, ya karena emang ternyata itu maksudnya kekurangannya. Mungkin banyak yang belum mikirin ke soft skill lainnya selain main skillnya musik. Gak ada beda sama bisnis sih sebenarnya. Apa bedanya lu punya usaha atau mau bangkrut kan? Iya benar. Cuma bedanya kita mungkin modal kita ya alat-alat, modal kita, kemampuan kita. Gimana cara kita ngebuat brand itu sendiri sih? Ya benar. Nah itu sebuah hal yang harus dipelajarin lagi ya. Gitu. Keren banget nih teman-teman, gila ngobrol. Ditanya lo gila sih. Ngobrol serius. Ini lu main serius nih kali ini nih ngobrolnya. Serius ya? Iya. Enggak, tapi enggak juga sih benar. Jadi maksudnya benar-benar gue harap ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman yang nonton juga maupun yang dengar. Bahkan mungkin teman-teman musisi yang kita kenal juga mungkin belum nyadari. Nah, bisa ada data. Lu gimana sih gue kirim ke lo lihat nih. Bisa belajar nanti ya. Kalau teman-teman masih mau tahu lebih detail gimana cara memanage financialnya, nah bisa DM dia aja. Gila nih. Gue padahal juga masih duit gue habis. Tetap ya. Nah, oke, ini selalu gue tanyain ke bintang tamu teman-teman gue lah musisi ya. Gue tanya adalah boleh nggak lu sebutin 3 suka dan 3 duka lu selama berkarir di dunia musik dari awal banget sampai detik ini gitu. 3 suka gue ya, menurut gue ini best job in the world sih buat gue. Versi gue ya. Iya, versi lo. Itu spot. Terus apa lagi ya? Pekerjaan ini sangat menyenangkan karena apa ya? Lu nggak cuman sekedar memberi impact buat diri lo, tapi memberi impact buat orang lain tuh yang lebih berasa. Iya, Karena ya kita main untuk orang lain kan, kita nggak main cuma buat. Kalau misalkan cuma buat kita sendiri itu cuma kepuasan kita, tapi waktu orang lain seneng tuh itu plus banget. Iya. Terus bicara impact ya, ternyata musik punya dampak yang luar biasa untuk move people, untuk kayak lu bisa, kayak mungkin orang mikirnya cuma lagu, cuman dari lagu ya bisa itu culture ada di situ, semua power iya kan? Iya, rasa di situ. Semua. Itu dukanya gue bingung siapa. Ya apa duka ya? Kalau lu bisa rangkum, ya nggak harus 3 lah, terserah yang. Maksudnya duka bukan gini sih. Gue nggak bilang duka sih. Ya pelajaran lah. Pelajaran ya. Apa ya duka ya? Bukan gini. Kayak apa ya? Awal mungkin ya gue sempet kayak ternyata tuh masih dianggap sebelah mata itu kan semua orang ya. Iya. Cuman setelah gue tahu kalau misalkan yang apa ya, setelah gue pelajari kalau misalkan yang apa ya, kebahagiaan lo itu ada di diri lo, bukan di orang lain. Jadi dan apa yang ditaruh di lo itu cuman punya lo, dan mungkin orang lain nggak ngerti, dan something yang matter buat lo tuh matter buat lo. Sejak itu gue udah hilangin dukanya sih. Ya. Gila, benar. Keren banget nih. Bentar lagi nanti kita akan adain webinar bersama. Membahas motivasi dan juga lu bisa 2 tuh kalau ibaratnya. Lu bisa ngambil jobnya Maria Teguh, lu bisa ngambil jobnya siapa tuh yang financial, lu bisa ambil jobnya Mary Riana. Enggak, karena menurut gue nggak tahu ya. Gue waktu gue sering gue kalau teman-teman gue dia ngeliat, teman-teman lama gue ketawa sih, orang bisa jadi kayak gini karena gue juga nggak nyangka gitu. Tapi maksud gue gini, saat gue
decide untuk gue jadi musisi gitu. Gue menemukan sisi diri gue yang sebenarnya. Dalam arti ternyata tuh kayak kita semua tuh, lu tuh ibarat gue percaya kayak lu punya blueprint yang udah dibikin gitu loh. Lu tuh tinggal ngejalanin untuk ibaratnya lu ngikutin tujuan lu di dunia ini. Nah, semakin deep ibaratnya semakin lu tahu dan semakin lu punya ibaratnya kalau gue percayanya semakin punya hubungan baik, lu punya hubungan dengan Tuhan. Itu makin jadi. Makin jadi ya. Ya benar. Beneran kalau gue bisa share, lupain yang lain yang tadi aja lo denger. Beneran. Lu you have to believe in something. Kalau gue gue percaya Tuhan. Itu aja sih. Itu oke. Motivator ya. Motivator. Financial planner. Pastor. Nah itu tadi 3 suka dan mungkin tadi gak 3 duka, tapi duka yang bisa menjadi pelajaran buat seorang Dimas akhirnya bisa menjadikan sama satu. Kadang-kadang susah cari cicilan musisi pekerjaan. Iya benar. Susah karena nggak punya slip gaji. Ya kalau gua ganti, gua wirausaha musik. Iya benar. Kalau lu nggak bisa punya slip gaji, ya lu sebagai yang punya, ya kan, lu bisa mengakali apa itu. Lu lihat sebegitu pintarnya dia, sehingga dia bisa mengakali segala sesuatu. Nah semoga itu bisa menginspirasi kalian, berikan kalian masukan-masukan. Mungkin ada gambaran kalau kalian emang bisa dan mau dan siap mental pun untuk masuk ke dunia musik. Gue sangat encourage kalian untuk bisa let's go maju terus, yang penting punya kemauan, punya motivasi dan punya passion yang sama di dunia musik gitu. Oke, nah ini terakhir sebelum mengakhiri Serundeng kali ini, terima kasih Dimas udah gila ngobrol banyak banget nih informasi-informasi yang sangat jarang dari teman-teman gue yang lain, gak ada. Gila gokil nih. Nah, ini secara kompak aja kesimpulan pesan-pesan lu buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, baru mau mulai, atau mungkin tadi gue bilang udah masuk tapi masih bingung gue harus mulai dari mana. Nah, boleh kasih pesan-pesan versi Dimas Pradipta. Pesan gue, jangan pernah takut untuk memulai, karena yang paling berat adalah startnya. Oke. Dan begitu kalau udah mulai, kalau udah mulai jangan lupa untuk komit, karena memulai itu one thing, tapi being committed itu another thing. Dan menurut gue kunci kalau mau sukses di apapun, kuncinya adalah komitmen. Oke. Karena ya nggak semua orang bisa komit dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk seluruh hidupnya. Iya. Even dia suka ya. Even dia suka. Ya, disitulah prosesnya menurut gua. Keren. Dan jangan lupa cuci tangan dan mandi sekarang. Kan eranya lagi gini. Iya, lagi jadi ketawa-ketawa. Benar. Nah, itu pesan-pesan seorang Dimas Pradipta buat kalian. Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberi kalian masukan-masukan positif dan juga memberi gambaran dan juga semangat ya buat kalian. Oh ternyata gue bisa nih, gue pasti bisa untuk misalnya menjadi musisi atau mungkin berkecimpung di dunia musisi dan dunia musik dan juga dunia entertainment lainnya. Oke, terima kasih banget. Thank you, Mas Dimas yang mungkin dipanggilnya Cimeng di antara kita semua. Kalau kalian mau tahu kenapa dia dipanggil Cimeng, boleh komen. Lu udah tahu ceritanya belum? Belum sebenarnya. Oh, ya, ntar aja biar pada penasaran aja. Nanti komen, nanti kita akan bikin sesi stories Cimeng. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin obrolan gua yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah bersama seorang Dimas Pradipta. Gua harap tetap bisa menginspirasi kalian dan juga bisa memberikan kalian masukan-masukan positif. Jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin ada omongan yang mau disanggah, boleh komen di bawah sini, nanti kita akan balas komen-komennya. Dan mungkin yang mau bertanya langsung kepada Dimas soal tadi mungkin tertarik soal drum udah pastilah ya. Kalau soal mixing mastering orang udah pasti tahu. Kalau soal financial plan orang jarang tahu ya. Jadi teman-teman boleh DM langsung. Kemana nih Instagramnya kalau boleh tahu? @dimaspradipta. @dimaspradipta. Tapi jangan tanya yang itu. Atau mungkin teman-teman ada yang mungkin punya karya, bingung mau mixing di mana, bingung mau mastering di mana. Nah, bisa langsung ke ini kan. Boleh. Kan? Bisa ke gua atau di web ini gua, IG-nya studio. IG studio apa? Summit Studio summit.id ya, gue lupa nih. Bukan gue yang bikin soalnya. Gue lupa sendiri loh. Oh ya, @summitstudio.id. SUMITSTUDIO.id. Oke. Lupa lu gue. Lupa dong. Gitu, dan mungkin butuh studio buat tag drum kan sekarang lagi pandemik, mungkin banyak yang belum buka. Nah, bisa langsung di sini aja, bisa tag drum, bisa tag apa aja sih, semua instrumen juga bisa di tag di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti obrolan gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Moe Production. Jangan lupa like, komen, dan juga share kalau teman-teman merasakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga. Oke teman-teman, nah kalau mau tahu juga obrolan-obrolan gue lain bersama teman-teman gue yang lain, bisa cek di sini. Oke, ya. Dan juga mau tahu Summit Studio boleh cek di situ.
Dan juga yang mau production itu apa boleh cek di sini. Itu aja. Iya, dan juga Instagram gue Soalnya Laudeng. nanti kerjanya ke gua. Iya, karena bisa masukin bisa ke dia nih. Ujung-ujungnya situ ya. Jadi lu udah dapat kakinya tuh. Iya, gitu. Keren. Networking itu penting. Iya benar, networking itu penting. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa social distancing, dan juga jaga jarak. Berusaha Itu semeter ya. Iya semeter. Iya, jangan lupa untuk membiasakan diri dengan new normal ya, karena mengikuti anjuran pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode lainnya bersama gua Laudeng di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng.